Assalamualaikum. Ayo, weekend kemana? Nah, di episode kali ini kita akan sharing lagi yuk, tentunya di Ruang Cerita Fajar. Oke, di episode kali ini saya akan sharing lagi cerita dari sahabat saya, uda saya yang sebetulnya terakhir saya ketemu tuh di 2015 atau 16 saya lupa gitu. Pada saat saya masih membantu dan juga menjalankan proyek sosial untuk teman-teman anak-anak di Papua. Pada saat itu saya ketemu sama sahabat saya, uda saya, yang pada saat itu dia kerja di sebuah TV swasta. Saya diundang menjadi salah satu narasumber. Kemudian udah lama tuh, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Baru kemarin 2 minggu yang lalu saya ketemu beliau di salah satu mall. Itu tidak sengaja, saya sama keluarga, dia juga sama keluarga ketemu, apa kabar gini-gini. Terus minta nomor HP, ya udah selesai itu. Dan kemarin lusa saya baru ketemu lagi sama uda kita. Ceritalah, "Bang, yuk kita ketemu yuk ngobrol." Ya udahlah, oke kita ngobrol-ngobrol. Dan hari ini saya ingin cerita kepada teman-teman tentang kegigihan beliau yang luar biasa, yang menurut saya kalau nggak diceritakan ini, wah, sungguh keterlaluan buat saya gitu. Karena dampak motivasinya luar biasa banget buat saya dan itu saya harus ceritakan. Yaitu tentang bagaimana beliau survive dan juga membuktikan, kalau saya bilang adalah switch revenge, ketika dia pada saat itu direndahkan oleh orang lain, dikucilkan, dan tidak diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan dirinya, dan akhirnya dia sekarang membuka sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset. Wow, luar biasa banget. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Uda Faisal yang mau berkenan ceritanya ini saya ceritakan lagi buat sahabat-sahabat semuanya. Jadi waktu itu beliau cerita gini ke saya, "Bro, apa sih yang membuat lu bisa survive sampai sekarang?" Yang notabene adalah dia perantau. Dia dari Sumatera Barat. Dia bilang, "Gue bukan orang yang terlalu orang kaya banget." Enggak bro, orang-orang yang sederhana aja. Tapi pada saat itu saya dari daerah rantau ingin membuktikan kepada Jakarta, dia bilang itu, bahwa saya bisa untuk survive, sukses, dan juga membuktikan kepada orang-orang yang mengucilkan saya, yang notabene tidak memperdulikan saya bahwa omongan saya itu benar. Dan akhirnya pada saat itu dia kerja di salah satu perusahaan riset. Kemudian di situ dia tidak dikasih kesempatan banyak hal untuk menunjukkan kemampuannya. Yang lebih dalam lagi adalah ya udah dia ditempatkan di tempat yang menurut saya potensi dia tuh nggak di situ gitu. Tapi dia bilang, "Tapi bro, di situ gue belajar banyak hal yang nggak pernah gua tahu, dan gua banyak belajar tentang hal-hal lain gitu. Gua melihat sudut pandang yang lain gitu." Terus pada momen itu juga dia berusaha membuktikan bahwa gua harus bisa lebih dalam pendidikan. Maksudnya gimana bro? Akhirnya gua memutuskan untuk melanjutkan lagi S2-nya, dan kebetulan sama-sama kami lulusan di UGM S1-nya, tapi beliau FISIP, saya ekonomi, dan beliau melanjutkan lagi S2-nya di UI pada saat itu dengan biaya pribadi loh. Terus gila, wow keren banget lu bang. Apa itu biaya kantor? Enggak bro, itu gua biaya pribadi. Wow, gua bilang gitu. Lulus berapa tahun bang untuk sampai ke tesis dan lain-lain? Bayangin teman-teman, berapa? Cuman 3 tahun. Edan nggak tuh? Gimana caranya bang, resepnya bang, lu bisa langsung tembus 3 tahun? Dia bilang gini, "Bro, gua biaya pribadi. Kemudian gua harus targetin di tahun ini, di tahun pertama gua udah harus menyusunkan apa nih kira-kira judul tesis gua. Gua harus menyiapkan timeline gua untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan seperti apa, pengen ngapain untuk di S2 ini. Karena biayanya lumayan bro. Itu motivasi gua banget," bilang gitu. Sementara teman-teman gue circle gua adalah orang-orang pengusaha, orang-orang yang punya berada lah. Sementara gue orang yang dia bilang
Gua aja S2 itu minjem uang sana sini bro gitu. Dan gue mau motivasi diri bahwa gua 3 tahun harus lulus. Gua harus membuktikan gua bisa lulus di atas 3 koma. Wow, motivasi lu kuat banget bang. Bisa bang, bisa. Asal lu mau dan lu punya tekad yang kuat dan lu buktikan itu kepada dunia. Wow, keren banget menurut gua gitu loh. Terus gimana caranya bang? Ya lu push your limit lu gitu loh. Push your limit lu, bahwa kemampuan lu, bahwa manusia tuh bisa di-push kemampuannya kok, asal lu mau gitu loh. Kemudian dia cerita lagi bahwa yang di tempat kerja yang sebelumnya, bahwa gue tidak bisa diberikan kesempatan yang banyak bro. Nah mungkin ini juga teman-teman ada hal yang merasakan hal yang sama mungkin di tempat kerja kalian, bahwa kok gue nggak dikasih kesempatan sama pimpinan gue ya, kok gue nggak dikasih kesempatan sama leader gue ya di gini. Jangan, kalau saya bilang, jangan pernah putus asa. Buktikan saja potensi lu yang ada, ya. Kemudian, kalaupun misalkan ternyata memang di situ bukan terbaik buat lu, tapi ambil manfaatnya yang sekarang posisi lu sekarang, apa yang kira-kira lu bisa pelajarin, yang nantinya kalau misalkan lu pindah ke tempat kerja lain, itu bisa lu pergunakan buat lingkungan baru kerja lu gitu. Jadi jangan pernah mengeluh, aduh gue nggak sesuai dengan passion gue nih di tempat gue, kan harusnya di tempat A tapi ternyata gue ditempatin di B, di C. Gue juga pernah kayak gitu, ternyata gue nggak sesuai dengan posisi gue pengennya, gue dari dulu tuh pengen banget untuk kerja di luar negeri yang misalnya, tapi ternyata takdir menentukan lain, gue malah kerja di dunia entertainment. Tapi di situ gue belajar bahwa, oh, dengan gue belajar di sini, gue bisa memanfaatkan peluang yang lain, yang itu ternyata bisa membuka peluang gue yang lain untuk menuju ke situ. Gitu loh. Jadi, jangan pernah berburuk sangka sama rencana Tuhan, karena terkadang rencana kita belum tentu itu lebih baik dengan rencana Tuhan. Berusaha aja semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, doanya kencengin terus. Kalaupun misalkan nggak sesuai dengan rencana plan kita, tetapi itu bisa jadi rencana yang terbaik buat kita, yang Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman, jangan pernah untuk tidak selalu semangat untuk di setiap langkah kalian. Percaya deh bahwa apapun yang direncanakan oleh Tuhan itu adalah rencana yang baik buat kita. So, buat teman-teman semuanya, terus semangat di setiap langkah kalian. Dan yang pasti, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Uda Faisal yang selalu memotivasi saya. Dan saya akan ada project bersama dengan beliau, membahas yang ringan-ringan seputar dunia politik. Dan nantikan aja cuman hanya di Ruang Cerita Fajar. Dan yang pasti, buat teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman cerita yang menarik ataupun inspiratif yang ingin berbagikan kepada saya, silakan sharing aja, tulis di kolom komentar, dan nanti ceritanya akan saya ceritakan lagi ke Ruang Cerita Fajar. Sekali lagi, happy weekend buat teman-teman semuanya, semangat terus, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.